Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan. Dengan saya, Dini Asia, dan rekan saya, Muhammad Rapi Abdurrahman. Masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan manusia robot. Hal ini sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktekkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid, apalagi dengan istilah yang sering digembor-gemborkan sebagai pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai. Dan siap pakai di sini berarti menghasilkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Memperhatikan secara kritis hal tersebut, akan nampak bahwa hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Itu berarti lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan. Masalah kedua adalah sistem pendidikan yang top-down atau dari atas ke bawah. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik atau murid dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Jadi hubungannya adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersifat atau bersikap kritis terhadap zamannya. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Kedua adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Kemudian yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, berarti efisiensinya rendah. Yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang ke-1 itu perkembangan iptek dan seni. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan segala bidang kehidupan. Salah satu di antaranya itu berdampak pada bidang pendidikan di Indonesia. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan, mutu, efisiensi,
dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk ini akan berpengaruh pada jumlah peserta didik yang semakin banyak. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sangat berperan besar dalam mengambil segala kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana merupakan suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu kebudayaan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah peranan guru. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dan yang kelima, upaya penanggulangan masalah aktual pendidikan. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain. Yang pertama, pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Yang kedua, pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif pada guru. Yang ketiga itu pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Yang keempat, pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam masa jabatan perlu diberi perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Dan yang terakhir itu untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun apalagi dikaitkan dengan gerakan wajib belajar perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatnya. Selanjutnya, keterkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Meskipun masalah-masalah pendidikan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dibedakan antara satu sama lain, namun dalam kenyataan pelaksanaan pendidikan di lapangan, masalah-masalah tersebut saling berkaitan. Bahkan mungkin secara serentak muncul dalam permukaan, meskipun dengan bobot yang tidak sama. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.